Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Angga. Ini pertemuan kita yang ke-6 dalam rangka pendampingan BPPD yang ke-6, persiapan tanggal 24 Koka 6. Jadi kemarin sudah disampaikan juga pada kegiatan Koka 6. Jadi kira-kira hasil-hasil kemarin waktu rapat tentang aset dan itu mohon disampaikan kepada kami serta feedback yang dulu kita pernah berikan kuesionernya ya, yang disebarkan kepada rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian anak-anak ya, perkembangannya bagaimana, apakah ada perubahan menjadi lebih baik atau tetap atau bagaimana gitu kan. Oke, langsung saja mungkin Pak Angga menceritakan apa-apa yang mungkin sudah disampaikan kepada Pak Angga. Terima kasih Pak atas waktunya dan atas kehadirannya dalam pertemuan ke-6. Izin Pak ingin mengadakan atau menjelaskan kegiatan ini yang selama ini saya jalani di platform bulan, di mana ada beberapa hal yang sangat sangat membuat saya lebih mau belajar lagi dengan teman-teman rekan sejawat dan warga sekolah, yang mana yang hasilnya itu dampak yang positif untuk diri saya sendiri maupun rekan sejawat. Nah, seperti itu Pak. Dan untuk selanjutnya adalah di mana materi yang saya ikuti itu membuat saya bergerak berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan sejawat. Oke, jadi respon dari kemarin 360 ya sudah disampaikan ya kepada anak-anak, rekan sejawat, kepala sekolah, dan intinya kita ya bagaimana melakukan praktik baik khususnya kepada anak-anak kita. Terus rencana ke depan ya, yang dilakukan sesuai komunikasi Pak Angga nanti sebagai guru penggerak, apa kira-kira rencananya? Yang pastinya Pak, rencana setelah saya buka yang nanti akan ada berkolaborasi gitu Pak antara rekan sejawat, murid maupun warga sekolah, dan yang utamanya adalah ibu sekolah karena memang mereka yang memberikan izin untuk kegiatan-kegiatan yang ingin saya lakukan. Mungkin nanti akan saya atenkan materi tentang guru penggerak itu. Jadi ini dua pertanyaan sudah terjawab ya, dua pertanyaan yang juga nanti kita tanya. Ini kita kan anggaplah sudah 6 bulan ya, kita ada 1 atau 2 bulan kemarin pas puasa kita skip, dan kira-kira sampai sejauh mana Pak Angga sebagai CGP yang sebentar lagi finish gitu kan. Jadi apa kira-kira apa yang Pak Angga rasakan berkait dengan kondisi Bapak sebagai guru? Yang pastinya rasakan senang karena ada perubahan gitu Pak. Karena di awal kan tidak tahu, setelah kita terjun di Pak sampai saat ini ketemu ya fasilitator atau tenaga praktik dan teman-teman CGP yang lain dan instruktur itu luar biasa, sehingga membuka wawasan saya yang baru yang namanya pastinya peran dari guru penggerak itu ingin saya implementasikan atau realisasikan. Ini bergerak ke arah yang lebih baik ya, perubahan menjadi pada murid juga, rekan sejawat juga, pada diri kita juga sebagai guru penggerak ya. Setelah kita memahami kurang lebih 6 bulan pelatihan pendidikan dan mengerjakan tugas-tugas di LMS dan lain-lain. Apa yang membuat Angga ini dianggap memuaskan? Memuaskan yaitu yang pastinya ilmu baru dan rekan-rekan CGP yang saya temui itu saling belajar ketika mengenai materi itu. Ternyata ada suatu masalah dalam tingkat satu saya, ada caranya gitu. Contohnya kayak kemarin itu
di modul awal itu tentang budaya positif, kesepakatan kelas. Terus ada lagi tadi anak-anak yang bermasalah tentang menggunakan metode segitiga restitusi. Akhirnya sudah mulai saya terapkan, tidak menimbulkan masalah tapi menjadikan solusi yang benar. Tantangannya apa? Kalau tantangannya pasti sih Pak, apa ya? Tantangannya itu ya waktu dan objeknya itu terkadang kalau kita ada masalah, objeknya itu malah tidak hadir. Misalkan ada kayak murid kalau ada lain akhirnya besok mau masuk, bahkan yang orang tuanya pun kalau kita undang juga ada kayak kegiatan juga ada itu memperlama waktunya jadi lama gitu. Kendalanya di situ ya. Jadi misalnya kalau ada trouble orang tua, di sini kalau memang orang tua yang tadi disebutkan tangga kan agak sulit. Tapi kalau ada undangan KJP begini. Ya umumnya sih Pak, kalau setiap sekolah yang khususnya mau jenjang SD SMP kadang agak lebih mudah, tanpa diundang pun bertanya. Jadi nama ini kan ada nih yang ada beberapa anak nggak dapat, tapi dia bilang Pak ini kok saya nggak dapat. Akhirnya kalau udah di-share di situ bagi yang ada kriterianya yang punya mampu dan akhirnya kan sebenarnya memang itu tujuannya untuk akademik gitu Pak. Sekarang sulit nggak masuk nih kerja lagi, tapi kalau kebutuhan pribadi orang tuanya kan bilang dia tapi saya namanya memberikan apa namanya jawabannya itu ya kalau tadi belum dapat nanti mungkin tahun depan gitu. Nggak janji tapi Ya, jawaban yang mengenakan lah buat mereka gitu kan. Memang kan kita kadang-kadang kendala ya Pak Enggak gitu kan, ada menjelaskan sesuatu tentang ujian di kelas 9 sama orang tua yang hadir paling 50-60% gitu kan. Tapi kalau yang berkaitan dengan ada duit buat mereka gitu tanpa diundang juga kan datang gitu kan. Pikir kalau kita berimbang, ada informasi, kadang kita undang buat informasi diantaranya KJP atau PIP atau apa gitu kan, ya datang dan pas udah kelewat gitu kan, Pak saya nggak baca, filenya gimana yang Bapak jelaskan. Terus saya belum sempat jawab, orang tua yang lain jawab, Ibu kemana aja, itu di atas sebetulnya udah banyak gitu kan, apa kadang-kadang sih share info gitu kan, ini, oh gitu ya. Ya itu pokoknya kalau itu tanya ke sekolah, silakan. Kalau sekolah, oh sudah beres di sekolah, coba tanya ke bank kan. Prosedurnya kan biasanya gitu kan, sama itu gimana gitu kan. Oke, dari berkaitan dengan ya yang 360 gitu kan. Kemarin yang mengenai aset, penyelenggarannya gimana yang Pak Angga lakukan di sini? Dapat aset, mana ya dengan kepala sekolah atau dengan sejawat atau pemerintah atau gimana? Kalau yang pertama yang pasti menyampaikan informasi tentang tugas dari apa ya, modul 3 pertama ya di sekolah informasikan, terus membuat apa yang namanya rencana pekerjaan yang dibuat informasinya ke data yang dari saya minta, nanti ya setelah dari persetujuan yang tahu izin, lalu saya ke rekan guru, PU, penjaga sekolah, murid. Nah, alhamdulillah saya baru observasi. Nah, ketika nanti ya ini baru ditulis apa yang diminta. Ini kan kaitan sendiri ini baru hari ini ya, tidak lagi ini terangkat informasi yang lalu gitu kan, itu semacam ada pertemuan antara Angga, rekan sejawat, terus pihak terkait, kawan sekolah itu gimana? Penyelenggaraan di sini diselenggarakan apa gimana? Kalau dari yang pertama kan untuk memberi informasi kayak misalnya ini ada PI, kita kayak informasi jauh hari. Nanti ketika ada CC, barulah kira-kira janjian waktu sama ibu. Saya bu, apa namanya? Saya mau di modul ini mau ada namanya mau ngobrol dengan nanti ya nanti terus tidurnya dari ibu kira-kira apa? Nggak saya minta ngobrol ibu misalkan katanya tadi yang kayak janjian akhirnya apa namanya ada ya kan di seperti itu di sekolah nanti di gerakan guru juga sama saya memberikan informasi untuk kegiatan bahkan di orang tua murid juga sama menginformasikan jauh sebelumnya gitu kan kemudian itu sama
nggak dadakan lah gitu. Kalau itu ada aplikasinya nggak Pak? Yang ketika kita ngobrol bareng apa kan kalau nggak salah enggak ya, ada kepala sekolah atau yang ditunjuk terus ada perwakilan orang tua murid, ada dokumentasinya atau Kalau dokumennya pasti ada, baik dari kepala sekolah, dari kami guru, dan murid dan murid sudah ada di itu kan sudah dibuat juga di Indonesia 3.3 itu sepakatnya. nanti kalau memang diperlukan yang dimana harus ada pertemuan langsung kan katanya harus ada pertemuan ya, pertemuan ya contoh ya, sebetulnya sih kalau Pak itu cari gampang aja ya siapa yang berperan jadi orang tua murid kan kalau ada kendala gitu kan pokoknya udah gitu kan ada notulennya. Iya. Pada hari ini Selasa 13 Juni kita telah melakukan rapat aset yang dihadiri oleh orang tua, kemudian kepala sekolah, Pak Angga, Pak sejawat, ada pihak terkait ya. Katanya ada RT, RW, kelurahan atau apa, kayak gitu kan nggak sampai sejauh itu namanya gitu kan. Kemudian kalau memang ada ya dokumentasinya nanti coba dikondisikan. Kalau Pak Eko sih nggak terlalu minta semua itu. Kalau memang nanti dia MS itu harus disertakan ya Pak Angga harus memenuhi itu kalau memang diminta gitu kan. Jadi ini kan tadi ada aktornya kan ya, kepala sekolah ya dibatalkan. Terus kalau sumber daya yang ada di sekolah, aset kan, sumber daya kan apa aja coba? Kan banyak, ada modal manusia, modal fisik, modal sosial, politik, modal lagi saya lupa, agama, modal ada 7 gitu Pak. Pokoknya ada 7 Pak. Jadi ya asetnya ada aset juga ya, ini ada aset manusia gitu. Terus kendalanya apa untuk memetakan aset itu buat Pak Angga? Pastinya kan berdasarkan tugas itu yang diminta kan informasi data. Kadang kita kolaborasi dengan orang tersebut, misalkan mau observasi tentang lingkungan, pastinya kan dia satu waktu apabila memang ada kayak kegiatan pas di kita berjanjian ada rapat atau ada pertemuan atau dan lain akhirnya saya memberikan waktu juga mengundur gitu, nggak menyesuaikan dengan yang narasumbernya gitu Pak, nggak memaksakan diri gitu. Sumber daya yang menonjol di sekolahnya apa? Yang pastinya sumber dayanya itu ya murid gitu Pak. Manusianya karena baik gurunya maupun apa namanya muridnya, karena memang modal utamanya adalah itu. Kalau untuk fisik kan menunjang gitu, SDM manusia dan SDM manusia pasti manusia. Pertimbangan Pak Angga menentukan murid di antara apa aset yang lain? Karena kan objek itu, kalau menurut saya objek, karena objek itu yang pasti nanti hasilnya dampak positifnya untuk siapa kegiatan yang diselenggarakan ujung-ujungnya nanti kan untuk murid. Pas sekolah pun juga akan guru ke muridnya pada lanjut. Akhirnya bermuara di murid gitu dengan menggunakan berbagai modal fisik. Kalau SDM atau aset lain selain murid yang mungkin belum terekspos kira-kira? Kalau yang saya sudah observasi yang umumnya kan manusia SDM manusia itu memang saya melihat di sini yang dengan terbatasnya tempat, saya melihat di sini ada abiotik itu, maksudnya tumbuhan yang bisa dimanfaatkan secara bersama oleh guru dalam kegiatan pembelajaran IPA. Itu kan sangat berharga. Yang sudah pernah saya lalui lakukan adalah ini, hanya lewat video dan hanya lewat gambar, tapi saya pun untuk keluar itu belum gitu, karena tentunya kayak menjari atau bentuk tulang daun apa bentuk tulang itu kan bermacam-macam. Pada intinya memanfaatkan aset fisik dari Makanya kita kan harus pintar-pintar ya. Ketika ada orang pintar di sini, pintar IT kan, kita berdayakan juga. Walaupun kita bisa, gitu kan Angga bisa nih. Ibu A nih, kayaknya pintar. Coba menularkan kepada lain bisa nggak? Dengan kita ajak, itu kan aset sekolah ya. Ibu ini pintar nih tentang IT, ya.
coba diperbantukan di PPDB online atau ngurus apa yang berkaitan dengan IT lah gitu kan. Wah, ibu ini pintar nih menata pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan pot. Ya, kita berdayakan juga. Kan ada mungkin ya orang tua murid, Pak, saya punya pohon banyak gitu kan. Kita berdayakan juga teknisnya ya. Sekolah lah gitu kan. Itu kan boleh bilang aset kita yang nanti suatu saat. Kendalanya mungkin di sini kita pengen melakukan semua itu tempatnya terbatas gitu, tempat terbatas, gedung juga terbatas ya. Ini kayaknya udah berapa lama nih gedung? Sebenarnya udah lama, sebenarnya udah harus direhab di tahun 2015-an. Benar kalau Lebaran karena keadaan kemarin. Makanya kan kalau kita lihat ya sekolah-sekolah baru yang 2-3 lantai itu kan, ini berapa lantainya? Satu. Rata kan, flat gitu kan, tipenya tipe lama gitu ya, kayak sekolah kita dulu SD. Zaman kita kan nggak ada yang bertingkat gitu kan. Dengan bertingkat mungkin lapangan bisa menjadi luas. Kalau tetangga Tetangga sudah gedung baru di 2000. Dia yang pertama contoh pembangunan SD yang pertama itu. Nah, karena kan kita irim ya di tempat sekolah yang kita nih, apalagi kita sebagai pimpinannya, masa sih mentang-mentang di belakang nggak dituin gitu kan. Makanya ke depan beberapa SD juga kalau nggak salah kan ya sekarang cepat ya, nggak kayak dulu gitu, pembangunan setahun bisa rapi gitu. Memang dampaknya sih kalau saya udah alami setelah gabung gitu Pak, ada pagi dan siang itu ya, jadi anak murid pun apa ya, jadi kayak kok pagi terus siang gitu, jadi yang masuk nanti dari bangun itu akan lebih enak pagi semua gitu, jadi guru kalau kegiatan bareng semua. Nah, tapi tempatnya kan nggak mumpuni kan, Nah, iya karena ini anak kelasnya terbatas. kelasnya terbatas, lapangan juga mungkin kalau dikumpulin semua juga terbatas. Sama sekolah saya juga muridnya banyak, kelasnya ada 24, ruangannya cuma 16. Kita bagi 2 kelas pagi ya, kelas 8-9, kelas 7 sore. Karena kelas 9 sudah dirumahkan ya bisa dipagikan gitu kan. Cuman ya kalau digabung juga di lapangan tuh kelas 7-8 ya nggak mungkin juga karena terlalu sempit gitu kan. Ya padat-padat gitu kan. Oke, di sini 6 bulan, apakah cukup memuaskan buat tangga? Apakah waktu kurang atau terlalu panjang atau gimana? Kalau menurut saya sih sudah pas gitu Pak, dengan 3 modul itu dengan berbagai macam anaknya ya sudah apa yang saya lihat sudah pas. Memang materi-materi itu sangat berat gitu. Terusnya kalau mau dipelajari dan langsung di TL langsung dilaksanakan mungkin itu akan jauh lebih apa ya, nyata gitu. Bahkan ketika sudah lulus jadi ya bisa nyata karena ya dapat nanti ada tantangannya banyak kalau menurut saya. Terus selama 6 bulan ini menjelang finish, kira-kira apakah stamina menurun atau tetap semangat atau gimana? Ini kan kita berjalan dan 6 bulan nih, nyaris 6 bulan gitu kan. Dengar juga kan, wah capek juga ya gitu kan, tugas-tugas atau apa gitu kan. Kalau Bangga gimana? Tetap semangat? Yang pastinya yang kalau ini semangat. Di awal kan waktu di Lokano saya masih ingat setelah mau tidak mau ya pertama tugas utama ngajar, yang kedua diklat, lalu pembagian waktu, kalau pembagian waktu dengan satu yang biasa ngajar sama diklat, akhirnya stamina pun nggak stabil gitu Pak. Memang nah, kalau dibilang capek, tapi kan mau tidak mau dijalankan. Tapi saya masih ingat ya, membagi waktu gitu Pak, satu dengan yang lain gitu Pak, biar semuanya kebagian gitu. Hanya waktu sih Pak yang kadang memang waktu dibagi dua gitu. Bagi secara bersamaan itu mungkin saya lalu bilang nyerah di saat bersamaan gitu Pak. Kalau untuk yang lain sih enggak, kalau tugas atau untuk apa Tadi kan ada beberapa aktor ya, jadi ada Anda sendiri sebagai CDP,
ada kepala sekolah, tadi sudah kita ngobrol secara umum ya, secara umum gitu kan. Di sini kan bagaimana proses Bapak Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi ya yang ada di sekolah kan. Jadi contohnya kan kepala sekolah coba diajak bicara nggak ya gitu kan, kadang-kadang kan apa coba di handle sendiri dulu, nanti kalau kira-kira butuh dukungan atau gimana menurut Anda? Kalau menurut saya sih Pak, ya karena ini kan kolaborasi yang pasti pertama udah ada tanggung jawab yaitu kepala sekolah. Saya tetap menginformasikan kepala sekolah itu apapun bentuknya, dia nanti tiba-tiba nggak hidup kok ada kegiatan ini kan gitu. Akhirnya kan salah paham gitu Pak, kalau nggak informasiin, kalau diberikan kan akan jauh lebih enak dan nanti dilaksanakan akan jauh lebih baik gitu Pak. Dan ini juga berkaitan dengan portfolio digital di coba dilihat lagi, diisi lagi, nanti kalau yang udah muncul ini Pak Eko dikasih linknya biar Pak Eko bisa ngintip kan, itu ada kamar-kamarnya bisa banyak ya nanti kan, tentang Pak Angga sebagai guru kelas, Pak Angga sebagai CGP, Pak Angga sebagai apa MGMP kalau di SMP ya, atau apa Angga sebagai pemuka masyarakat atau apa, terus video anak-anak ya kan ada di situ, atau foto anak-anak kegiatan ini kegiatan itu, tadarus, olahraga, seniman atau literasi atau apa ya, nanti coba dikumpulkan semua jadi biar itu. Terus di sini tadi kan kita refleksi ya sudah yang 360 ya, terus perubahan juga dalam diri CGP sudah, terus pemetaan aset, sekarang kita masuk persiapan panen raya. Jadi di sini persiapan apa yang sudah Pak Angga lakukan untuk menuju Loka 7 yang kita juga sering ngobrolin ya di antara PIP terdahulu gitu kan, sampai sejauh ini apa saja yang sudah disiapkan berkaitan dengan panen raya Loka 7. Ini Pak, persiapan panen raya Loka 7 yang sudah diharapkan oleh CGP maupun yang mana, karena terakhir yang pastinya saya sudah apa ya, ide saya dan bersama kelompok bersama Pak Agung, Bu Amin, Bu Esti, Pak Ayu dan Bu Ani sudah membicarakan untuk kegiatan saya yang ingin kita tampilkan. Yang pertama adalah program masing-masing dan hasil karya masing-masing murid kita gitu Pak. Nanti akan kita seleksi dan kita data, nanti kita akan tampilkan di stand gitu. Baik, nanti juga akan memberikan apa ya, memberikan yang sewajarnya yang memang apa ya, yang kita miliki, dan dengan juga Pak Agung juga ada testimoni yang sungguh luar biasa dari kelompoknya Pak Eko mewakili sangat luar biasa gitu. Pada intinya saya bersama teman-teman kita mau ngobrol bareng apa? Oke, itu kan tim ya. Kalau dalam diri pribadi Pak Angga sebagai SD CP 09 apa yang mau ditampilkan? Tampilkan untuk saya. Kan itu kan tim ya, tadi kan ngobrolin ini kita ini ya. Kalau secara pribadi gitu kan, Pak Angga ingin menampilkan apa tuh dalam panen raya nanti? Sebenarnya saya mau ini di awal itu mau apa yang tidak ada nari, ada ini, ada apa itu stand up ya. Akhirnya kan ada kesepakatan ya udah tidak narinya jangan. Ya kira saya sebenarnya udah mau persiapkan itu, ada kalau dibilang itu ada skripnya, udah saya screenshot, udah mau kabar, akhirnya secepatnya mungkin nanti akan saya mulai belajar lagi untuk di anak didik saya, biar nanti akan tampil di apa namanya terutama di sekolah yang sudah pakai ya dia kali ininya biar dia percaya. Tapi kalau untuk di Loka 7 ya minimal hasil karya dari anak sekolah ini kira-kira yang bagus, nanti saya akan koordinasi dengan guru kelas, Bu saya boleh nggak bimbingan untuk di Loka 7 nanti yang terbaik satu bawa. Nanti coba disamakan persepsi kemarin yang saya terima ya, mudah-mudahan tidak salah, itu yang dipamerkan adalah hasil dari CGP. CGP dalam arti dia membina atau bagaimana ya Pak Eko nggak paham ya, dibandingkan dalam arti oh ini yang dibikin ondel-ondel oleh anak gitu kan.
suatu saat ya mungkin ya Pak Angga juga bikin 1 atau 2 biji yang mana belajar bareng dengan rekan sejawat bahwa itu hasil dari kita, dari diri kita, bisa berbentuk digital, video kan banyak tuh. Itu kan boleh bilang hasil dari CGP ya, dari gurunya gitu kan. Di antaranya apa, memberikan waktu itu tentang apa, visi misi, itu kan sebagai narasumber gitu kan, sebagai narasumber kegiatan ini, sebagai pemandu acara tadarus, sebagai pemimpin kegiatan olahraga atau apapun yang dilakukan oleh CGP, tidak dominan oleh yang dilakukan oleh peserta didik. Dan nanti coba dikolaborasi aja mana yang lebih tepat. Kalau memang masih ada pertemuan, ditanyakan sama Pak Edi atau bagaimana, jangan sampai nanti lebih dominan oh ini pameran hasil karya anak kan. Tapi nanti kalau memang bisa memberikan penjelasan ini hasil binaan kita ya, maksudnya kan ya hasil binaan kita, saya yang melatih ya, saya yang mencontohkan, ada tutorialnya YouTube walaupun cuma sederhana 1 menit gitu kan, terus anak mencoba melakukan, ternyata dinilai layak untuk dikonsumsi, layak untuk dipakai, misalnya sabun atau apa kan, oh ini udah bagus, udah cakep ya, hiasannya udah bisa layak jual gitu kan. Oke, ditanyakan kalau memang harus dijual ya dikasih label harga atau bagaimana ya, dikasih keterangan tanpa orang bertanya, mungkin bisa membaca langsung. Tapi kalau memang tadi Pak Angga mau menjelaskan di stand tempat ya, Pak Eko belum bisa bayangkan karena belum pernah melihat. Kalau Pak Angga kayaknya sudah ya, perdagangan itu kira-kira gimana nanti settingnya ya dijelaskan pada teman-teman yang mungkin belum paham tentang persiapan itu. Temanya kan keberagaman Nusantara kalau yang sekarang. Kalau kita nanti pada hari H itu di Loka 7 kita menggunakan pakaian yang kemarin kita beli dari Jogja gitu kan, atau mungkin ada usulan atau bagaimana dirapatkan, itu nanti diinformasikan. Soalnya kan kalau nggak salah hari pertama pertemuan dulu di kelas kan, nggak salah. Setelah itu habis lohor baru siap-siap itu persiapan besok paginya ada acara pertemuan di depan. Waktu itu ya itu sih kayaknya sebanyak-banyaknya itu tampil. Tapi kan karena ada kendala ini waktunya cuma sedikit, nanti kalau semua itu terakhirnya pamerannya nggak ada yang datengin atau gimana ya kita ngikutin aja. Tapi kalau memang mau menampilkan tetap direkam aja Pak Angga sedang melakukan apa, diputar ulang atau di depan stand kita lakukan ya kumpulin penonton, cari perhatian, cukup dengan permen 1-2 biji kita bagikan, atau apa super char yang 1000 perak tuh kan, ayo ini mau apa stand up komedi ya, perlu bawa mic khusus di stand kita. Waktu itu dengar kan katanya mau kolaborasi sama grup sebelah ya, nanti dikondisikan aja kalau memang ada koordinasi gitu, entah berdampingan standnya atau bagaimana ya, pokoknya diobrolin lah ya. Kalau Pak Eko sih terbuka, mau kolaborasi, mau mandiri atau apa, pokoknya jangan ya. Pak Eko sih kadang-kadang pengen sempurna sebagus mungkin ya. Itu kita udah semalaman bangunnya, terus dilihatnya orang yang datang cuma sedikit, kadang-kadang waktunya juga kan terbatas ya. Ya paling hari Sabtu itu separuh hari kan yang mungkin kita keliling di stand gitu kan, jam 3 jam 4 sore udah selesai kan. Mudah-mudahan tamu yang kita undang ya mau keliling gitu kan. Kalau memang itu ya didokumentasikan aja nanti gantian ini teman-teman dari sekolah lain yang berkunjung ke sekolah kita, dan kalau bisa juga koordinasi dengan CGP lain saling berkunjung ya kan, misalnya angka ke A, ke B, ke C, ke D sampai 17 PP kalau nggak salah kan. Terus nanti yang 17 PP juga anggotanya ada yang spesialis keliling. Kalau memang ada buku tamu yang harus diisi, tulis aja bagus, keren, bla 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 gitu kan, ya sesuai dengan itu. Kalau memang ada perlengkapan lain ya dikondisikan, dan bukannya kita nggak mau wah ya, wah tapi nanti dilanjutkan teman-teman ya susah juga. Tapi kalau Pak Eko kita setuju kok, kita bangun ya layar 3 dimensi bla 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 ya terserah, nanti habisnya tidak merepotkan. Jangan sampai juga ibu-ibunya nih, kita ibu-ibunya ada 4 ya, sampai tengah malam harus nongkrong ke situ gitu kan. Nanti Angga, Wahyu,
Agung ya bisa bantu kondisian untuk kegiatan tersebut. Oke, di sini oke, intinya kan ini CGP yang terpilih ya. Iya. Kita mengkondisikan Pak Agung. Waktu itu mungkin dari sebelumnya kita juga pernah cerita, itu meminta, tetapi dari PP yang lain meminta, mudah-mudahan dia Pak Agung siap. Masalah nanti tampil nggak tampil, Pak Eko kadang-kadang udah nyuruh misalnya Pak nggak siapin ya, siap mental, PPT, pas tiba waktunya kan panitia kadang-kadang kan main belokin aja kan. Iya. Berhubung satu dan lain hal ini nggak jadi tampil, aduh gimana ya, mudah-mudahan sih teman-teman kita siap ya, mudah-mudahan sih sesuai dengan planning, sesuai dengan rencana gimana Pak Agung mewakili guru SD untuk bisa memberikan testimoni. Bentuknya testimoni Pak Angga tahu nggak ngapain aja gitu yang kemarin tuh istrinya Pak Angga Apa ya? Saya sih nggak tahu. apa penyampaian ini nih yang seperti biasa disampaikan oleh Pak Agung kan, paparan saya ini kan ya, saya bangga, saya sukses, saya tertarik gitu kan. Ya, ada informasi yang memang sudah di draft gitu. Kalau saya baca sih testimoni itu kan selama dia melaksanakan, sama dia sudah melaksanakan dan apa yang didapat, dia itu kalau gini iklan sih sebenarnya dia iklan itu yang teman-teman yang belum ikut ya gitu. Ini kan disebutnya kelas berbagi ya, disebutnya kan kelas berbagi gitu kan. Mungkin apa yang sudah didapatkan oleh Agung, Angga serta teman-teman di kelompok kita dituangkan di situ, dijabarkan, buat PPT semenarik mungkin ya. Kalau memang dalam kelas berbagi, kalau mau berbagi sekalian kayak Pak Eko kemarin kan itu contohin ya, berbaginya tidak hanya kepada kelas kita kan, Pak Eko gelar di besar, sampai kelas-kelas lain pada soal ke kita untuk ngambil hadiah kan suatu kebanggaan kita gitu kan. Cuman kemarin ada satu hadiah yang ditinggal punya siapa? Punya saya. Kenapa? Di kolong nggak? Nggak tahu dah. Pokoknya di kolong saya, abis itu saya kesana lagi Pak, satu. Kan saya gini, aduh, saya nanya istri saya, Bu kemarin apa di sama istri saya ditanya, adanya mana? Adanya, wah ketinggalan nih. Akhirnya saya ada satu kan ada acara di sini, saya ke 45 lagi, nggak ada di situ ada acara apa namanya alumni, kalau salah alumni 45, saya nggak pas lagi dari pertama aja pertama, Pak, ini Pak Pahlawan tuh nggak salah dari sekolah. Nggak ada nih, nggak ada gimana Pak? Tapi saya jangan bilang ya kalau saya nyari, tapi kalau ada yang nunjukin, nih ada barang ketinggalan, nanti kasih informasi ke saudara saya. Gitu. Saya kan guru situ, guru 45. Kalau informasi dia ke saudara saya, ntar telepon ya. Wah, habis sekarang nggak ada. Gitu. Saya udah nggak enak Pak, takutnya, nah mana itunya? Saya mau jawab apa ya? Mana, Bu, ini gimana nih Bu? Adanya Pak Eko. Nanti sampein ya. Pak siapa tuh yang Oh, gulung spanduk Kan kan bener ketinggalan. terakhir gitu. Pak Eko ini punya temannya Pak Eko nih Di ketinggalan. sini kan? Iya, di meja yang kita duduk itu, yang dekat jendela, pokoknya dekat spanduk itu. Iya. Ada satu. Ya Pak Eko belum buka, tuh masih tebel nih, berarti kan masih ada isinya. Entah itu kan kemungkinan punya Bu Alin, Angga atau Agung ya. Tiga. Tolong ini. Iya. Eko ya kalau mungkin nggak ditemuin ya masih ditolong, nggak dirapiin. Ini Saya dia lihat gitu. Ada di rumah Pak Eko tapi ya Pak Eko nggak bawa hari ini. Kan soalnya kan waktu itu kenapa saya terbawa? Karena pas nulis itu Pak, Iya. nulis apa? Iya, iya. Wah banyak banget. Akhirnya pun saya tahu semua. Pas mau pulang seneng, alhamdulillah gitu kan. Ajak ngobrol lagi ngisi apa gitu. Akhirnya dari situ pas sampai ini tanya namanya istri, mana ya hadiahnya dari Pak Eko? Hadiahnya ini kayak gini. Dia mana tadi? Kok di tas nggak ada semua? Masih mau ke grup, takut nggak enak kan, takut. Iya makanya saya juga kan mau share di grup kan nanti Enak. malah Pak Angga jawab kan malu gitu kan. Oh ini si Angga dikasih ketinggalan gitu. Gue sih kayak nggak mau aja, enggak. Emang dari beli. Makanya kan ada. Ya udah nanti gampang itu mah. Siap-siap Pak. Sampaikan aja kemarin Pak Eko nemuin tuh cuman nggak ngasih teman, nggak enak sama yang lain gitu kan. Itu kan cuma bilang
nanti foto ya sore atau besoknya. Soalnya mau hari itu kan gak enak mau panitia yang Jogja kalau nanti itu grupnya penuh dengan kita gitu kan. Jadi dia pas kemarin nggak HP Pak Eko hang tuh, yang foto-foto yang pakai jaket merah tuh udah hilang semua, udah di share gitu ke HP Pak Eko kirim. Cuman Pak Eko tahan dulu belum share ke itu. Cuman yang udah di share ke teman-teman itu ada juga ya, baru yang kelompoknya siapa tuh. Kalau yang pakai jaket baju merah itu hilang semua ya Pak Jai. Kan ada 3 orang yang kalau nggak salah yang dapat ya Doni, terus ada ibu 2, Bu Eka. Tapi bener Pak, pas hari Sabtunya pagi saya ke sana siang jam 10-an tuh ini jadi udah pagi kali. Minggu siang Sabtu Minggu Minggu siang sana iya Pak. Tapi saya kenal menjaga sekolahnya Pak, jangan bilang ya kalau misalkan kalau saya nyari jangan bilang oh ada yang nyari gitu, jangan. Nah kita kalau misalkan ada yang bilang oh saya nemuin, kasih tahu sama saudara saya ya, Bu Puji kan guru bahasa Indonesia, maksudnya kan enak juga kok, makanya kan apa namanya kok begitu amat. Kita kalau itu jangan bilang ya, kalau dia ketemu kasih tahu untuk Nah, dari rumah Pak Eko udah beli lagi selection kemarin buat acara berikutnya gitu kan. Ya sederhana aja sih, tidak dinilai apa dari barangnya atau apa. Pak Eko juga banyak yang ikut gitu, pertanyaannya kan nyeleneh itu dan semuanya seputar ada kaitannya itu gitu kan. Pak apa namanya pertanyaan pelari kedua istilah apa melewati pelari kedua pasti rata-rata jawabnya jadi pertama kan. Pelari kedua ya, berarti kan itu posisinya kedua kan, kalau tadi orang-orang pasti jawabnya Satu. jadi satu melewati pelari kedua Ya cuma tapi lebih kemarin kayak waktu itu. pelatihan juga kan Pak Eko bawa hadiah yang buat di kelas. Kelas itu ada 27 orang. Pak Eko juga bawa 2 lusin hadiah yang buat di kelas besar. Masa secara penutupan kayak anggaplah loka yang umum gitu kan. Cuma waktu itu waktunya sedikit sih, jadi cepat gitu. Yaudah ini yang bisa nunjukin ini ke depan, wih pada ke depan nih, udah bagi gitu kan. Jadi kalau banyak waktunya mau ada acara dulu gitu. game lah, lomba pokoknya tepuk tangan apa lomba apa gitu kan. Yang salah suruh duduk gitu kan. Tapi ya itu seru. Tapi gini Pak, itu kali itu ini lagi Pak, yang bener saya bukannya kayak itu apa itu saya bener ketemu saya itu Pak Bapak datang benar jangan ditanyain gitu, jangan tanya sih bukannya apa Pak, lu Pak itu ngomong sendiri ada yang ketinggalan nggak? Ini saya Pak, tapi udah di kolam itu Pak, Nah, gara-gara kan nulis yang itu yang kan cerita berbagi ya, nanti kalau memang ya itu berbagi ya terserah teman-teman lain kalau misalkan kayak geng komen atau cuma buat itu aja sih. Bapak Ibu ayo kumpul pesan kita nih, ada tebakan gitu kan apa gitu kan, kita putar rolling tuh yang pakai HP juga kan bisa tuh. Ya, Ibu pegang nomor berapa yang dapat siapa, nanti kasih kita beli berapa 6.500 apa, tapi ya banyak yang suka. Jadi udah berapa closing tahu tuh kayak beli dasar SD, SMP, SMA. Aku di bis tebak-tebakan, ayo hadiah. Di teman ibu juga di 82 waktu diajak piknik ke Lembang tuh, jadi suatu hadiah. Makasih Pak Ibu. Apa nih? Oh, tempat HP. kalau itu sampai apa? Bu, Peko besok hari Selasa mau PI nih, jangan sampai ditanyain coba apa namanya beli di ini lah, cari di mana kayak ada. Ya ada Bu, maaf ya, ada. Tapi kayaknya 3 hari lebih dah kayaknya. Wah udah pas-pasan lah kalau memang mau ditanyain. Gimana jawabnya juga? Itu Peko ngomong. Ya makanya kan ya, kalau ini udah bertanya berarti kan Pak Eko nggak bertanya ke yang Agung sama Bu. Itu yang pertama ya Pak saya. Ya. Kalau itu kan itu si Agung si Angga dikasih aja ditinggal gitu. Jadi namanya manusia ya, walaupun kita ngajak Pak Eko juga kadang-kadang lupa. Wah, kayak bener Ya. Naruh benda di sini, kadang-kadang kesari-sari. Nah, tadi dia bertanya di mana? Di sini. Tuh, atau kadang-kadang ibu ya, HP gitu kan, ya ibu guru di sekolah gitu. HP di mana ya saya? Coba mapnya angkat itu, oh iya di bawah map gitu kan. Jadi insya Allah ya ketemu lagi, tapi bilang aja sampaikan ya
Pak Eko kalau memang udah tahu itu punya apa enggak, Pak Eko medisi kan bawa gitu kan, seperti waktu itu muasnya Pak Agung. Iya itu kayak gitu Pak.